semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Topik kita hari ini jujur aja agak emosional dan kadang terseberat banget. Tapi percaya deh, ini bakalan ngasih efek yang luar biasa membebaskan buat hidup kita. Yap, kita bakal ngupas tuntas soal seni memaafkan. Dari riset psikologi sampai pandangan para ahli, kita bakal cari tahu bareng-bareng gimana sih caranya berdamai sama masa lalu, berdamai sama orang lain, dan pastinya berdamai sama diri kita sendiri. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanannya. Coba jujur deh, kamu pasti pernah kan ngerasa berat banget buat maafin kesalahan orang lain? Wajar kok, kita semua pasti pernah ngalaminnya. Nyimpen dendam itu capeknya minta ampun. Ibaratnya nih, kayak kita yang sengaja minum racun, tapi kita malah ngarep orang lain yang sakit. Nguras energi banget kan? Sangat manusiawi kok kalau kamu ngerasa marah, kecewa, atau sakit hati pas ada yang berbuat jahat sama kamu. Tapi coba pikir-pikir lagi deh, sampai kapan sih kita mau terus-terusan bawa beban seberat itu kemana-mana? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Mengapa sih memaafkan itu sulit banget dan apa aja mitos di balik kata maaf? Nah, buat buka pembahasan ini ada satu kutipan luar biasa dari Mahatma Gandhi yang juga dibahas dalam riset IAIN Wali Songo. Katanya, orang yang lemah nggak akan pernah bisa memaafkan, karena memaafkan itu adalah atributnya orang kuat. Jadi, kenapa hal yang kedengarannya simple ini bisa terasa mustahil banget buat dilakuin? Nah, ini dia kuncinya. Milih buat berdamai itu sebenarnya adalah wujud kekuatan batin tingkat tinggi loh. Bukan tanda kalau kita kalah atau nyerah. Justru sebaliknya, pas kamu mutusin buat maafin orang, saat itulah kamu lagi ngambil alih kembali kendali atas hidupmu dari orang yang udah nyakitin kamu. Keren banget kan? Terus, ada satu fakta menarik nih dari Biro Psikologis Smile Consulting yang ngebongkar mitos terbesar soal kata maaf yang sering bikin kita ragu. Sering kan kita dengar ungkapan maafkan dan lupakan? Padahal, memaafkan itu nggak sama dengan melupakan loh. Kamu nggak dituntut buat pura-pura amnesia atau ngehapus memori soal kejadian buruk itu. Memori tentang pengkhianatan atau rasa sakitnya wajar banget kalau tetap ada. Memaafkan itu lebih ke proses ngelepasin beban emosi dan amarah, tanpa berarti kamu ngebiarin atau ngebenarin tindakan buruk mereka. Kamu tetap bisa kok ngambil pelajaran berharganya dan ngebangun batasan yang lebih sehat ke depannya. Kalau divisualisasikan, proses ini tuh kelihatan banget di piramida memaafkan Rich dari psikolog Everett Worthington. Coba perhatiin deh gimana setiap tahapannya itu disusun kayak blok fondasi. Uniknya, langkah pertama tuh justru recall the hurt, alias kamu harus berani jujur, nginget dan ngakuin luka itu dulu, nggak ditutup-tutupin. Baru deh pelan-pelan kita naik ke empathize, nyoba ngelihat dari sudut pandang si pelaku. Tanpa dua fondasi awal yang kuat ini, pemberian maaf yang benar-benar tulus di puncak piramida itu nggak bakalan pernah kejadian, teman-teman. Jadi, ini tuh proses bertahap ya, bukan sulap yang langsung instan gitu aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pasti udah kamu tunggu-tunggu. 6 tips gampang buat mulai memaafkan. Coba kita lihat gimana poin-poin ini tuh saling ngebangun satu sama lain. Berdasarkan metode Robert and Wright yang dilansir sama Liputan 6, langkah pertama pastinya kamu harus paham dulu dong apa makna dari memaafkan. Terus, nah, ini favoritku nih. Mulai deh praktekin hal-hal baik yang kecil di keseharianmu. Sesimpel senyum ke kasir minimarket atau dengerin curhatan teman. Percaya nggak percaya, kebaikan kecil ini pelan-pelan bakal ngerubah suasana batin kita jadi lebih positif. Abis itu, coba cari makna di balik rasa sakitmu. Gunain kesabaran ekstra pas rasanya mustahil banget buat maafin. Jangan lupa maafin diri sendiri juga. Sampai akhirnya, hati kamu bener-bener punya kapasitas yang luas buat maafin orang lain. Lanjut ke bagian ketiga. Ini dia yang paling sering kelewat. Keajaiban memaafkan diri sendiri. Dari semua langkah tadi, ada satu poin yang benar-benar butuh spotlight. Gini deh, kita tuh sering banget terlalu fokus keluar, ke orang yang nyakitin kita. Padahal, ada satu kalimat yang ngena banget dari psikolog analisa Widyaningrum, gimana bisa memaafkan orang lain kalau kita masih benci sama diri sendiri. Bener banget kan? Kebebasan sejati itu nggak bakal pernah kejadian kalau kita belum beres sama diri kita sendiri. Terkadang kita tuh diem-diem marah sama diri sendiri karena ngerasa bodoh atau ngerasa bersalah karena udah ngebiarin diri kita disakiti. Mulai sekarang, stop nyalain diri sendiri ya. Nerima segala ketidaksempurnaan kita, itu syarat mutlak sebelum kita bisa benar-benar berdamai sama kerasnya dunia di luar sana. Nah, masuk ke bagian keempat. Apa aja sih manfaat sehat dari punya hati yang lapang? Kalau kita cek ulasan dari Halodoc dan berbagai riset ilmiah, wah, manfaatnya ternyata gila-gilaan loh.
Kenapa ini penting banget? Karena ngelepasin dendam itu ternyata bukan cuma soal urusan kedamaian spiritual, tapi juga ngebantu penyembuhan biologi tubuh kita. Waktu kamu maafin orang, tubuhmu itu berhenti nyalain alarm bahaya terus-terusan. Hormon stres atau kortisol kamu bakal anjlok turun, terus resiko kena PTSD atau gangguan kecemasan juga makin kecil. Tekanan darah jadi lebih stabil, jantung lebih sehat, dan yang paling kerasa, kamu akhirnya bisa tidur nyenyak banget tiap malam. Jadi, sadar nggak sih, penerima manfaat paling besar dari hati yang lapang itu sebenarnya adalah tubuh dan mental kamu sendiri. Terus pertanyaannya, garis finishnya tuh kayak gimana sih bentuknya? Berdasarkan artikel dari 1%, tanda-tandanya tuh jelas banget. Kamu bakal tahu kalau kamu udah bener-bener berdamai, itu pas kamu nginget-nginget lagi kejadian buruknya, tapi rasanya udah hambar aja gitu. Udah nggak ada lagi tuh rasa sakit yang nyut-nyutan di dada. Nggak ada lagi niat sedikit pun buat balas dendam. Yang sisa cuma sekedar memori, pelajaran berharga, dan rasa damai yang penuhi ruang di hati kamu. Nah, kebebasan psikologis yang lega banget inilah yang lagi kita tuju. Jadi, poin penting yang bisa kita bawa pulang dari sesi kali ini adalah kata maaf itu sebenarnya hadiah terindah yang kamu kasih. Bukan buat orang lain, tapi murni buat kebahagiaan dirimu sendiri. Nah, sebelum kita udahan, coba deh kamu diam sebentar dan tanyain ini ke diri kamu. Siapa sih yang paling perlu kamu maafkan hari ini? Biar kamu akhirnya bisa ngerasa bebas? Mungkin teman lama? Mantan pasangan? Atau jangan-jangan diri kamu sendiri di masa lalu? Yuk pelan-pelan lepasin beban itu dan bebaskan dirimu mulai hari ini juga. Makasih ya udah nemenin ngobrol di sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.